Saudara, kita awali Kompas Siang dari informasi kasus pembunuhan Angelin. Hari ini Direktorat Kriminal Polda Bali melakukan prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Tim Perlindungan Anak Bali menghadirkan 3 saksi kunci dalam prarekonstruksi penelantaran anak oleh tersangka Margriet. 3 saksi kunci yang dihadirkan perlindungan anak ini adalah Frankie, Juliet, dan juga Lauren yang pernah dekat dengan tersangka Margriet. Hadirnya saksi ini bertujuan untuk menyesuaikan keterangan pada saat dilakukannya penyidikan. Ya. Pak. Ya. Pak. Pak Frankie, Pak Juliet, sama Lauren. Ini yang sebelumnya sempat sama Ibu Margaret. Iya, Lebih lengkap, saudara, dari jalannya prarekonstruksi, kita bergabung dengan rekan Audrey Chandra di Denpasar, Bali. Selamat siang, Audrey. Bagaimana hasil prarekonstruksi sejauh ini? Glory, hasil dari prarekonstruksi yang hanya berlangsung selama 1 jam adalah total ada 11 adegan yang dilakukan dari 3 saksi yang juga merupakan kerabat dari Margriet, yakni Frankie, Laura, dan juga Yudit. Dalam keterangan yang diberikan oleh Frankie Amaringka yang juga pernah selama 3 bulan berada di dalam rumah dari Margriet karena pernah menjabat sebagai asisten rumah tangga dari Margriet, dia menyatakan bahwa kala itu tadi dijalankan prarekonstruksi dengan adegan yang dilakukan di mana 1 minggu pada saat Frankie masih berada di kediaman dari Margriet, 1 minggu sebelum ia memutuskan untuk pergi dari rumah Margriet, kala itu ia mendapati bahwa ada 1 ayam dari Margriet yang lepas. Lalu kemudian oleh Margriet ia membangunkan Angelin yang kala itu masih tertidur lelap untuk mencarikan ayam yang hilang tersebut. Ketika Angelin mencarikan ayam, Margriet juga sudah menyiapkan 1 bambu yang disiapkan untuk nantinya melakukan kekerasan kepada Angelin. Akhirnya bambu itu pun dipukul Margriet kepada Angelin, lalu kemudian Margriet juga meminta Angelin untuk mencari lagi ayamnya. Kala itu juga Angelin kemudian hindari pemukulan tersebut dengan cara mengumpat begitu dari perabotan-perabotan di rumah, tetapi kemudian dari Margriet pun tetap melakukan kekerasan kepada Angelin. Dan saudara, hari ini pula tadi ada 1 satpam, kalau Anda ingat beberapa waktu yang lalu ada seorang penjaga keamanan dari rumah Margriet yang pernah minta agar 2 menteri ini untuk tidak masuk ke dalam, melarang menteri itu untuk masuk ke dalam. Dan dari situ satpam itu menyatakan kepada media tadi bahwa sebenarnya ia juga pernah dimintai untuk mencarikan Margriet berada di dalam rumah bersama dengan pihak dari kepolisian. Dan apa pernyataan lebih lengkap dari mantan satpam rumah Margriet, berikut kita lihat cuplikannya. Yang ngajak nyari saya ke belakang, udah tercium bau gitu. Tapi hanya sedak lah terus-terusan baunya. Itu tapi saya nggak curiga itu bahwa di samping saya itu ada lubang atau ada jasadnya dia, Angelin. Itu saya hanya membongkar-bongkar di sebelah itu dengan Bapak Budi Dukun, dia bilang namanya. Oh, bongkar-bongkar nggak ketemu. Langsung saya keluar lagi gitu. Cuma udah tercium bau sudah ada. Dia pun mencium bau 3 kali. Saya hanya sekali gitu. Itu aja. Prarekonstruksi yang tadi dilakukan adalah
Baik, terima kasih Audrey Chandra, informasi dari Denpasar. Sayangnya ada sedikit gangguan teknis, saudara, tapi yang disampaikan tadi adalah jalannya prarekonstruksi telah berlangsung dengan menghadirkan para saksi kunci, dan diantaranya adalah kerabat dari keluarga Magriet, tersangka penelantaran anak. Sebelum pemeriksaan terhadap tersangka Magriet Megawe, saudara, atas dugaan penelantaran anak, polisi telah memeriksa beberapa saksi atas dugaan penelantaran Angelin ini. Salah satunya adalah kerabat atau keponakan dari Magriet Megawe yang mengungkapkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan Magriet saat mendidik Angelin. Frankie Maringka pernah bekerja selama 3 bulan dan juga mengenal sosok Angelin. Bagaimana kisahnya? Berikut kami hadirkan perbincangan Audrey Chandra dan juru kamera Deborah Mekandono bersama dengan Frankie yang telah kami rekam sebelumnya. Sudah bergabung bersama Pak Frankie. Pak Frankie, terima kasih telah bergabung bersama Kompas TV. Pak Frankie, 3 bulan mengenal Angelin sebagai anak angkat dari Margaret, seperti apa sosoknya, Pak Frankie? Anak yang penurut, karena memang apa yang disuruh kerjakan dia pasti kerjakan, dan dia selalu senang bercanda. Itu yang boleh saya katakan sosok pribadi Angelin ini. Bekerja maksudnya sekolah atau bagaimana, Pak Frankie? Ya, dia kalau di rumah membantu bekerja, apa yang disuruh sama ibunya sebenarnya pasti dia kerjakan. Apa yang sering diminta oleh Margaret? Yang sering disuruh itu yang jelas dia membantu untuk mengurus ayam, kemudian kasih makan kucing, kasih makan anjing. Nah, selain itu dia harus ngepel, harus nyapu di rumah. Seperti itu yang setiap harinya yang Angelin lakukan. Bentuk perlakuannya sendiri dari seorang ibu kepada anak angkatnya? Ya, kalau mau dibilang Ibu Teli ini, saya biasa panggil Ibu Margaret dengan sebutan Tante Teli. Tante Teli ini selalu nyuruh pada Angelin, apa yang disuruh Angelin kerjakan. Tapi kalau pekerjaan itu dianggap sama ibunya ini kurang beres, nah Angelin ini pasti dimarahin. Selalu dimarahin dengan kata-kata yang kasar, bahkan sampai perlakuan pemukulan. Angelin ini sering teriak, udah ma, maaf ma, ampun ma, sakit. Tapi mamanya ini kadang-kadang tetap aja melakukan. Kalau Angelin ini tambah menangis, ya tambah lagi lebih dipukul. Yang Bapak lihat tadi sosok Angelin adalah diminta mendapat perlakuan kasar begitu. Ada satu momen nggak mungkin yang paling diingat dari Pak Frankie ketika satu momen mengerjakan apa, tapi kemudian Tante Teli begitu marah? Ya, ada itu sekitar 1 minggu sebelum saya pulang ya. Dimana pagi-pagi saya bangun, saya lihat di tempat-tempat ayam ini, ayam yang baru netas lah sekitar 2 mingguan, lepas 1. Jadi saya kasih tahu sama Tante Teli, ini ayam ini kurang 1 kayak jadi kandang sini. Oh iya, dia bilang, ini 6, adanya cuma 5. Angelin waktu itu masih tidur. Jadi dibangunkan Angelin ini, diteriak-teriak, Angelin bangun. Ada apa ma? Langsung ditarik ini jambak rambutnya. Kamu lihat nggak ini? Tadi malam mama suruh, ayam yang lepas ini kamu masukin nggak? Udah saya masukin ma. Nah ini mana lagi? Sudah kurang lagi 1. Kamu cari sana. Dia lempar, jadi Angelin ini cari. Saya bantu cari, berdua cari di belakang kandang. Ayam kecil memang. Nggak ketemu, sementara nggak ketemu ini, saya udah lihat Ibu Margaret itu udah bawa sepotong bambu yang udah dipotong, yang biasa dipakai buat pagar. Itu kurang lebih 1 meter panjangnya. Tebal, lebar, udah dia pegang. Ada nggak? Nggak ketemu mah, belum ketemu Tante Tel. Udah kita cari aja. Angelin ini udah tahu mau dipukul. Jadi dia udah sembunyi di belakang pohon pisang. Dia datengin. Sini kamu. Nah, bambu ini dipukulkan di kaki itu dengan, ya memang kalau hanya sekedar memukul biasa, tapi ini tidak. Apa yang dilakukan oleh Tante Teri, dia pukul memang dengan tenaga. Angelin udah jongkok, aduh ma sakit ma, ampun ma, cari. Angelin cari lagi, lari lagi. Saya udah coba nahan. Saya bilang jangan dipukul seperti ini Tante Teri. Ini kamu nggak usah ngurusin, ini urusan saya yang kasih hidup dia kok, saya yang kasih makan dia. Selalu kalimat itu terucap. Pak Frankie, seperti apa sih sosok dari Margaret sendiri? Ini kan Pak Frankie juga
kerabat begitu. Bagaimana keseharian dulunya begitu? Apakah memang dengan mengurusi ayah meminta pertolongan dari orang-orang yang di luar? Artinya keadaan finansial sendiri cukup seperti apa sebenarnya tapi? Ya sebenarnya begini, kalau Tante Margaret ini saya tahu Tante Margaret dari kecil sebenarnya. Karena beliau tuh lama tinggal di Balikpapan. Makanya kami biasa menyebut dia dengan Tante Teli, panggilan keluarganya. Nah, orangnya baik. Dia sebenarnya kalau mau dibilang dengan siapa saja baik. Dengan keluarga itu baik. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa kalau dia berhadapan dengan Angelin ini selalu perlakuan kasar yang dilakukan terhadap Angelin, itu yang membingungkan. Tapi kalau sama kami, selama kami di rumahnya baik, saya baik saja. Termasuk sama kedua anak kandungnya? Iya, sama dengan kedua anak kandungnya, ya baik-baik saja. Kenapa ini baru membela Angelin ketika ya kita tidak tahu kalau Angelin bagaimana keadaannya, tapi kenapa tidak lebih dini begitu untuk melaporkan ini ke pihak kepolisian? Benar, saya memang dipertanyakan juga itu. Pertama, alasan saya, masa sih seorang manusia tegur itu dengan ini, jangan tidak bisa mengevaluasi, tidak mau berubah. Tapi kenyataannya seorang Tante Margaret, seorang Tante Terry tidak pernah berubah perlakuannya terhadap Angelin. Yang kedua, posisi saya waktu itu sebagai pekerja. Ya, saya piring nasi saya istilahnya di situ. Kalau saya laporkan terus ada proses dari kepolisian atau gimana, saya diusir dari rumah itu, saya mau makan apa di sini di Bali? Saya mau pulang bagaimana? Sementara saya mengharapkan upah saya. Makanya setelah saya dapat upah yang terakhir kedua itu dengan keadaan seperti itu juga, saya bilang sama istri anak saya, kita pulang, cukup nggak cukup harus pulang ke Balikpapan. Ya, dengan kepergian Angelin ini, saya juga merasa kehilangan satu orang anak. Karena selama 3 bulan saya sangat dekat sama anak satu ini. Dan dia sering dipanggil papa ya? Ya, dia selalu manggil saya papa. Sering gendong juga katanya. Walaupun mamanya marah kalau saya manggil papa, karena siang-siang tuh dia bilang, Papa Angki sini, aku mau bisikin, kenapa? Aku nggak boleh panggil Papa Angki itu papa, harus panggil Om Angki. Loh, yang bilang nggak boleh siapa? Mama. Ya udah terserah mau dipanggil apa. Tapi dia kalau nggak ada mamanya dia tetap selalu panggil papa. Kalau saya habis kerja, dia selesai mengerjakan tugas, dia selalu minta gendong. Jadi saya sambil mengerjakan tugas, saya gendong di belakang. Inilah dasar saya mau memberikan kesaksian saya di Bali ini. Tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari manapun, saya kesaksian ini untuk Angelin, untuk kemanusiaan, itu aja. Sementara itu, Saudara, kuasa hukum orang tua angkat Angelin, Hotma Sitompul, mempertanyakan kesaksian yang menyudutkan kliennya, Margriet Megawe. Berikut petikan selengkapnya. Bisa memberikan kesaksian bahwa Margaret memukul, orang ini siapa? Kenapa dia sampai begitu? Dilihat latar belakangnya. Jangan-jangan dia pernah sakit hati sama Ibu Margaret. Pernah datang di rumah diusir misalnya. Tinggal makan nggak bayar diusir. Terus tiba-tiba sekarang jadi saksi. Tunggu nanti kita tanya. Apakah latar belakangnya penipu atau bukan? Kita cari tahu juga. Makanya kalau ada 10 orang bilang Ibu Margaret menelantarkan anak. Saya bawa 20 orang yang mengatakan Ibu Margaret tidak menelantarkan. Yang mana yang mau dipegang? Jangan diomong-omongin di depan masyarakat publik, di pengadilan nanti. Datang orang itu ke pengadilan, biar kita lihat nanti apakah jujur, murni, atau ada motif di balik itu.